Sering ditanyakan ke santri akhwat, santri nanti kalau sudah besar, maukah punya suami ganteng? Mau. Udah ganteng, pinter, mau? Mau. Ganteng, pinter, banyak uangnya, mau? Mau. Ganteng, pinter, banyak uang, akhlaknya bejat. Nah, amit-amit. Nggak ada yang mau. Maukah suami ibu banyak uang? Tenang, takut dia. Bu, maukah suami ibu banyak? Saya nggak nyebut ganteng karena kasihan yang ada, ya kan? Pak, ini aja lah. Pak, jangan nunduk. Pak, maukah punya istri? Nggak jadi. Pasti orang tuh mau sama orang yang akhlaknya baik. Oh, ngapain punya istri cantik? Di rumah main smackdown aja. Kita dikepret, didengkek. Wah, apa punya suami ganteng, kejam, kasar? Tidak ada. Bahagia tuh hanya ketemu dengan akhlak baik. Goalnya apa yang jadi goal Rasulullah SAW? Orang bisa akhlak baik itu tergantung dari iman. Jadi kalau ada orang akhlaknya nggak baik, pasti keyakinannya kurang baik. Langsung tuh Pak. Orang bisa imannya kuat itu karena dia belajar. Tidak belajar, tidak bisa kenal. Mudah-mudahan tempat ini sesuai dengan namanya Darut Tauhid. Tempat orang mengenal Allah. Pertanyaannya, kenapa tidak semua santri akhlaknya bisa jadi bagus? Ayah Pak di sini. Dari sekian ribu santri teh ada aja yang bagian melenceng teh. Yang kabur lah, yang macam-macam aja. Seperti kelakuan bapaknya. Oh mama. Ini ngurus santri sebanyak ini teh ribet Pak. Bapak ngurus anak 2 udah pusing. Iya makanya dipesantrenin gitu kan. Tiap orang ngomongnya sama. Kami Pak, bisa kebayang kata. Bapak nyenyak, kami tidak tidur. Ngurus anak Bapak kabur melulu. Tapi saya ingin beritahukan bahwa anak soleh, solehah, anak berakhlak baik, anak imannya kuat, itu semua adalah hadiah dari Allah bagi orang tua yang dikehendaki mendapatkannya. Di sini pelajarannya sama, pendidikannya sama, sistem sama, hasil beda-beda. Ini yang hadir orang tua, perlu Bapak paham dan Ibu paham, Allah itu melihat kelakuan Bapak setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin anak jadi baik, tidak cukup hanya dititipkan di pesantren. Karena yang menentukan anak jadi baik, jadi buruk adalah Allah. Ini rumusnya Pak. Anak itu ciptaan siapa? Enggak bulat jawabannya. Anak ciptaan siapa? Bapak Ibu bisa bikin anak? Siapa yang? Ibu, masa nyebut bisa? Bukan bikin. Astagfirullahaladzim. Saya salah nanya. Enggak mungkin kita bisa bikin anak. Gambar anak aja gagal. Kalau kita bikin anak, kayak apa itu anak kita? Mau gambar anak aja jadi gambar beruk. Bikin sehelai rambut saja, enggak bisa. Anak mutlak ciptaan Allah. Anak mutlak milik Allah itu anak Pak, bukan milik kita. Anak setiap saat
ada dalam genggaman Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, ibu bisa ngurus anak kayak apa? Mandiin juga nggak bersih, itu juga digetok pakai gayung ya kan. Maaf ya Pak, qadarullah saya dititipi anak 11. Nggak usah gitu, biasa aja. Itu juga bukan ciptaan saya. Beda-beda karakternya, beda-beda posturnya, beda-beda hobi kebiasaannya, beda-beda kondisi fisiknya, intelektualnya, kesukaannya, 11 beda-beda Pak. Coba itu. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Jadi Bapak, Ibu, mata lihat anak, hati ingat. Ulangi, mata lihat, hati ingat. Ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat diurus oleh Allah. Ini anak amanah dari Allah. Ini anak ujian dari Allah. Apakah Bapak Ibu bisa membulak-balik hati anak? Gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab hadirin. Jangan bikin jengkel, saya ceramah udah capek nih dari jam 3 hadirin. Jadi tinggal emosinya sekarang. Masya Allah. Bisa ngebulak-balik hati anak tidak? Jawabannya yang mantap. Kita bisa membulak hati anak enggak? Boro-boro membulak-balik hati anak. Membulak-balik hati sendiri aja nggak bisa. Tenang Bu, biasa aja. Pakai betul-betul. Masa saya ngomongnya salah ya enggak? Boro-boro menyolehkan anak, nyolehin diri sendiri aja susah. Betul Bu? Ibu boro-boro nyolehin suami. Nah gitu aja, betul? Jadi yang bisa nyolehkan anak itu hanya Allah. Allah ngelihat kelakuan ibu bapaknya, pantas enggak dikasih anak soleh. Jadi tidak cukup itu bapak ibu nitipin anak ke sini, enak aja. Hah? Bapak ibu harus serius memperbaiki diri supaya pantas dititipi anak yang soleh. Allah tuh ngelihat bapak ibu setiap saat nggak bisa lari. Coba bagaimana ingin anak jujur, bapaknya nggak jujur. Bagaimana ingin anak jaga lisan, ibunya celembeng, ngomong melulu, ngomel melulu. Bagaimana ingin anak gak marah-marah, ibu bapaknya kembar, ahli marah sejati. Gak jelas pisan. Jadi harus gimana dong, ini kami tarik lagi anak, jom tarik sana. Jadi nyekolahin anak itu sama sekali tidak cukup hanya bayaran, tengok sebulan sekali, tidak. Tapi setiap saat ibu bapak harus memperbaiki diri jadi orang yang disukai Allah. Baru nanti dimudahkan. Mikir. Tahu gini mah gak disekolahin di sini. Ambil lagi sana. Emang banyak santri tambah ringan, tambah berat tahu Pak. Suka susah tidur. Ada satu aja santri hilang kan dari sekian ribu hilang satu malah kecil. Tapi ini anak tunggal ya enggak? Jadi
anak itu jadi baik, dibulak-balik hatinya oleh Allah, hadiah bagi orang tua yang berusaha memperbaiki diri. Artinya tidak cukup anak yang belajar agama, tapi ibu bapaknya juga wajib belajar. Tidak cukup anak harus sholat, bapaknya juga harus ke masjid. Anak di sini stakar kebek Pak, disuruh ke masjid. Bapak leha-leha di rumah, enak benar. Ha? Ingin anak ke masjid, bapak ke masjid. Enggak bagus Pak. Anak di sini tiap hari ke masjid, tahajud, bapak ngorok semalaman enggak tahajud.